pada hari ini di penutupan perdagangan IHSG kembali mencatatkan kinerja positif gitu, meskipun memang pada akhirnya berada di level psikologis 7.700, ini artinya gagal mencatatkan rekor tertinggi di level 7.800-an. Analisis Anda seperti apa? Apakah memang sentimen utamanya masih dengan optimisme di mana The Fed akan menurunkan suku bunga acuan dalam waktu dekat dan juga data ekonomi yang cukup positif dari Amerika Serikat, atau sebenarnya ada sentimen lain yang mendorong penguatan IHSG pada hari ini? Silakan Susi. Ya, kalau kita lihat memang hari ini cukup baik sekali ya pasarnya ya. Bahkan menyentuh level tertingginya tadi 7.833, tapi memang sayangnya harus turun nih di level 7.700. Kalau kita perhatikan pasti memang dari sentimen global itu masih ada ya Dina, terutama dari The Fed sendiri bahwa pada pekan depan 17 hingga 18 September akan ada kebijakan untuk pemangkasan suku bunga yang dimana kita para pelaku pasar memprediksi akan ada penurunan 25 basis point. Karena salah satunya dimana memang kemarin kan data-data dari ekonomi US sendiri juga sudah rilis, terutama dari data inflasi yang terbaru. Memang harapannya bahwa data inflasinya tidak turun di 2,5% ya, tapi memang sayangnya di luar ekspektasi, yaitu di 2,5%, turun dari 2,9%. Tapi kalau kita lihat dari inflasi intinya masih naik ya secara bulanan di 0,3% atau stabil secara tahunan di 3,2%. Di sini memang masih para pelaku pasar ini masih optimis bahwa nanti akan ada pemangkasan. Memang sebelumnya kita optimisnya di 50 basis point, tapi karena data-data yang sudah rilis yaitu menjadi lebih rendah inflasinya, jadi memang kita memprediksi hanya pemangkasannya 25 basis point. Itu salah satu yang mendukung pergerakan rupiah kemarin terakhir di level 15.300-an, tapi sayangnya hari ini balik lagi di level 15.400-an. Kemudian kalau dari dalam negeri, kalau Dina perhatikan nih, hari ini saham-saham teknologi, kemudian energi, batu bara ini naiknya hari ini lumayan banget loh kalau kita perhatikan. Terutama dari teknologi ya, ada Gotoh, kemarin Gotoh kan levelnya 50-an, ya sekarang sudah di level 60-an dolar atau naiknya di 7,14%. Untuk DCI Indonesia juga masih naik lagi, naiknya hari ini 20%, kemudian ada Bukalapak juga di 2,6%, ada MTEK juga di 1,5%, bahkan WIR Asia atau WIRG juga naik di 5,8%. Untuk saham-saham teknologi sebenarnya secara kinerja memang belum cukup baik ya Dina, tapi dari sentimen global yang mendorong pekan depan akan ada pemangkasan suku bunga yang nanti ujungnya tidak menutup kemungkinan BI ini juga akan ikut memangkas suku bunga. Jadi memang ada optimis ini mendorong harga saham-saham dari teknologi naik. Kemudian kalau kita bergeser ke batu bara nih Dina, hari ini harga saham Adaro Energi naiknya paling tinggi loh ya, di 9,38%, dan hari ini memang beberapa saham emiten batubara juga ikut kompak menguat. Memang salah satunya ada kabar baik terutama dari emiten Adaro, kan di mana kan Adaro sekarang ini sudah mulai fokus ke bisnis energi hijau ya. Baru saja kemarin Adaro sendiri merilis atau mengumumkan bahwa akan berencana menjual Adaro Andalan Indonesia atau AAI, yang dimana nantinya Adaro ini atau Adro ini akan fokus ke bisnis dari non batubara. Jadi akan memisahkan bisnis dari non batubara dan juga batubara sendiri. Sehingga di sini terjadi transaksi untuk penjualan yang senilai 2,40 miliar US dollar. Nah, salah satu emiten tersebut ya memang mendorong pergerakan dari energi dan juga IHSG. Baik, utamanya adalah memang sentimen di mana para pelaku pasar masih optimis bahwa The Fed akan segera memotong suku bunga, meskipun memang lebih soft landing begitu ya, penurunannya lebih ke arah 25 basis poin dibandingkan dengan 50 basis poin. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa sektor teknologi dan juga batu bara lebih tepatnya ini sedang berada di zona apresiasi dan juga diselimuti kabar baik. Tapi di sisi lain kita tahu di dalam negeri ini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ditunjukkan dari data PMI manufaktur yang sedang terkontraksi, kemudian deflasi, dan bahkan banyak pabrik yang tutup. Kira-kira analisis Anda terhadap pengaruhnya terhadap pasar domestik berkaitan dengan sektor manufaktur yang masih lesu di dalam negeri seperti apa, Susi? Silakan. Ya, memang kalau kita perhatikan sisi manufaktur kita itu kemarin di Agustus itu kan di level 48,9 ya Nina. Dan itu merupakan titik terendah sejak Agustus 2021. Kemudian ditambah lagi kita deflasi 4 bulan beruntun ya. Dan itu adalah yang terburuk sejak 25 tahun lalu atau di tahun 1999. Kalau memang kita perhatikan dari pelaku pasar sendiri, memang deflasi yang turun beruntun salah satunya adalah didorong dari pengurangan atau turunnya daya beli masyarakat, terutama di segmen konsumsi makanan dan minuman hingga tembakau. Untuk manufaktur sendiri kenapa juga masih anjlok, karena kita ketahui lah ya, sekarang PHK juga makin meningkat, bahkan untuk data pengangguran atau data yang PHK di per Juli itu juga meningkat dari 30 ribuan menjadi 40 ribuan untuk kemarin data terbarunya. Jadi memang salah satunya adalah sekarang masyarakat itu lebih condong mengurangi konsumsi. Yang pertama karena memang dari sisi pendapatannya
sebagian ada yang turun dikarenakan dari sisi PHK-nya meningkat, kemudian masyarakat sekarang lebih memilih untuk menyimpan uang dibandingkan konsumsi. Kalau misalkan Dina melihat data peer-to-peer lending atau pinjaman online, itu juga turun di bulan Juni. Jadi memang di sini biasanya masyarakat yang tingkat konsumsinya tinggi sudah mulai nih mengurangi konsumsi, apalagi terutama dari belanja kredit. Jadi memang dari salah satu itu yang mendorong daya beli melemah. Baik, ini akan menjadi pertanyaan terakhir, analisis Anda terhadap rupiah yang memang pada hari ini melemah tapi trennya masih menguat. Apakah ini akan terjadi di beberapa waktu ke depan atau sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita antisipasi terkait dengan nilai tukar rupiah? Kalau untuk rupiah sebenarnya kenapa hari ini justru melemah ya, balik lagi ke level 15.400-an, karena memang data inflasi Amerika Serikat itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya Dina, yaitu turun dari 2,9 menjadi 2,5%. Tapi kalau kita melihat pekan depan akan ada pemangkasan suku bunga sekitar 25 basis point prediksinya, justru itu akan menjadi booster kembali untuk pergerakan rupiah bisa balik lagi di level 15.300-an. Oke, baik.